Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geku Shishama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di kerajaan Nozan, tepatnya di ibu kota Sauria, berdiri sebuah kastil di atas bukit. Seorang putri raja bernama Riel terbangunkan setelah mendengar lonceng di pagi hari. Riel berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Akan tetapi, yang bisa Riel lihat hanyalah halaman sekitar kastil. Tidak ada petunjuk kenapa lonceng berbunyi. Saat Riel memikirkannya, tiba-tiba seorang datang dengan panik ke kamar Riel. Dia adalah Niena, pengawal pribadi Riel. Niena memberitahu Riel bahwa kastil telah diserang. Niena ingin Riel cepat-cepat menuju ruang bawah tanah. Mata Riel terbelalak seakan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Akan tetapi setelah ganti baju, Riel dan Niena segera menuju ruang bawah tanah. Tidak hanya Niena yang mengawal Riel ke ruang bawah tanah, tapi ada satu lagi yang bernama Zahar. Dia juga termasuk pengawal pribadi Riel. Riel dan para pengawalnya sampai di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah ada ayah Riel yang bernama Asparuh. Asparuh adalah raja kerajaan Nozan. Tidak hanya Asparuh saja yang berada di ruang bawah tanah, akan tetapi ada dua lagi saudara Riel. Saudara Riel bernama Terva dan Serval. Juga ada para jenderal militer kerajaan. Ekspresi mereka mulai tegang saat melihat peta kerajaan Nozan di atas meja. Tentunya di ruangan itu diterangi oleh lilin di sekitar meja. Tiba-tiba seorang pria tiba di ruangan itu. Pria itu ngasih info pada Asparuh. Pria itu bilang bahwa kota diserang oleh musuh yang turun dari penggunungan Sobir. Pria itu juga jelaskan bahwa kemungkinan jumlah musuh yang menyerang ada sekitar 10.000. Asparuh dan semua orang tampak sangat terkejut dengan laporan pria itu. Asparuh bertanya dari mana asal pasukan musuh itu berasal. Pria itu bilang tidak ada petunjuk yang menjelaskan dari mana pasukan itu berasal. Pria itu jelaskan lagi bahwa pasukan musuh bukanlah manusia melainkan mayat hidup yang memakai pakaian prajurit lengkap. Semua orang terkejut mendengar tanggapan pria itu. Asparuh bertanya pada jenderal, berapa pasukan yang dimiliki kerajaan Nozan? Jenderal bilang kerajaan memiliki 4.000 pasukan. Jenderal itu juga jelaskan, jika menyewa tentara bayaran, bakal akan bisa ditambah 1.000 lagi. Asparuh memutuskan untuk menyewa tentara bayaran, sebab jika melawan 10.000 pasukan sangat berbahaya. Raja memerintahkan Serval dan Terval keluar dari gerbang. Raja ingin mereka pergi dari gerbang timur. Salah satu mereka diperintahkan menuju utara dan timur untuk memanggil pasukan tambahan. Riel melangkah ke depan Asparuh. Asparuh perintahkan Riel menuju ke selatan untuk meminta bantuan Kondimo. Asparuh bilang Kondimo dikenal dengan prajuritnya yang kuat. Riel dengan bangga bilang pada ayahnya bakal menyelamatkan kerajaan dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tingkah Riel menimbulkan senyum dari Asparuh. Asparuh menoleh ke pengawal Riel. Asparuh tegaskan untuk jaga putri Riel. Niena dan Zahar mengangguk dengan tegas. Setelah semuanya setuju, Asparuh menyuruh mereka bergegas pergi. Mereka pun pergi. Asparuh berpikir ini semua terjadi setelah kardinal datang ke kerajaan Nozan. Asparuh curiga kerajaan Suci-Hill ada hubungannya dengan penyerangan mayat hidup di kerajaan Nozan. Jauh dari ibu kota Sauria, tepatnya di sebuah kastil pejabat di sebelah timur, Kardinal Palarumo tersenyum melihat sekeliling kota Nozan dalam kekacauan. Akan tetapi ekspresinya berubah setelah melihat ada utusan raja keluar dari gerbang di sebelah timur untuk meminta bantuan. Nah, jadi gini guys, penyebab kekacauan yang terjadi di kerajaan Nozan sebagian besar adalah ulah dari Kardinal Palarumo atas perintah Paus.
Palarumo akan mengirim beberapa kesatria mayat hidup untuk mengejar para utusan raja. Palarumo ingin melihat keputusasaan mereka setelah 100.000 mayat hidup menyerbu kota Nohzan. Tak lama Palarumo dipanggil untuk audiensi dengan raja. Di sisi lain, Ars sekarang berada di kastil Lorkron. Tepatnya kastil itu sudah benar-benar dibangun oleh orang-orang gunung klan Genshin. Ars menikmati harinya di sana bersama Ponta, tepatnya di dapur kastil. Ars juga membawa binatang Drepos ke dataran penggunungan Lorkron. Setelah tetua desa Howe memberikannya pada Ars sebagai hadiah terima kasih karena telah menyelamatkan orang gunung. Nah, itu tepatnya setengah bulan setelah Ars berhasil keluar dari kota Tangen dan menteleport 1.000 orang gunung yang berhasil diselamatkan oleh klan suku harimau ke kerajaan Fopnat, tepatnya di kota Fernandes. Ars juga menteleport orang klan suku harimau ke kampung mereka di Kunawa Prairie. Howe merasa terkejut dengan sihir teleport Ars yang sungguh menakjubkan. Howe ingin Ars membawa Drepos bersamanya sebagai hadiah terima kasih. Howe juga ngasih cabai merah yang selama ini Ars inginkan. Ars bingung kenapa Howe bisa tahu dia ingin cabai merah. Howe jelaskan bahwa tetua Aine sudah memberitahu semuanya pada Howe kedatangan Ars ke Kunawa Prairie. Nah, balik lagi di mana Ars lagi di dapur kastil menggosok kepala Hiden di luar jendela, tepatnya di Lorkron. Tak lama Aryan yang baru saja selesai mandi datang ke dapur. Ponta melompat ke dada Aryan. Pemandangan itu membuat pikiran Ars sedikit berkelana. Aryan dan Ars mengobrol. Aryan bilang hari sudah mulai tengah hari. Aryan ingin Ars dan dia untuk kembali ke Lalatoya. Ars pun menanggapinya dengan setuju. Setelah Ars berpamit dengan Shiden, Ars menyuruh Shiden untuk menjaga kastil selama Ars tidak ada. Ars dan Aryan pun berteleport tepat di depan rumah tetua desa. Ars dan Aryan pun masuk ke dalam rumah. Tepatnya mereka naik ke lantai 2 di ruang makan. Ternyata Glennis sudah ada di ruang makan. Glennis sangat senang Ars dan Aryan kembali. Glennis tampak sangat khawatir dengan Aryan. Glennis kira dia tidak bisa lagi melihat Aryan. Ars tersenyum dan minta maaf pada Glennis. Ars jelaskan bahwa banyak hal yang telah terjadi selama mereka berada di benua selatan. Sesaat kemudian, Ars mencoba untuk mempraktekkan keterampilannya dalam memasak. Ars memasak untuk Glennis dan Aryan. Tak lama setelah Ars memasak, tiba-tiba Glennis teringat sesuatu. Glennis pun pergi keluar. Glennis ternyata menyambut kedatangan suaminya. Glennis kembali masuk ke ruangan bersama Dylan. Dylan pun menyapa Ars dan Aryan. Mereka pun mulai mengobrol. Dylan bilang bahwa dia baru saja kembali dari kerajaan Roden. Dylan juga punya kabar baik. Ternyata Dylan datang tidak seorang diri. Akan tetapi Dylan datang bersama Chiome. Aryan terkejut dengan kedatangan Chiome. Jadi, kini guys, setelah pertualangan mereka berakhir di kota Tangen, Ars pun membawa Chiome dan Goemon ke desa tersembunyi klan Genshin di pegunungan Chalchot. Ars pun bertanya apa Chiome baik-baik saja. Chiome bilang bahwa dia baik-baik saja. Chiome jelaskan bahwa setelah kembali ke desa, Chiome pun memberitahu semua hal tentang Sasuke pada Hanzo. Chiome ingin mencari tahu maksud dari kata-kata terakhir Sasuke. Jadi, saat Sasuke sekarat, Sasuke bilang pada Chiome untuk awasi gereja. Nah, itulah kenapa Chiome akan mencari tahu kebenaran di balik kata-kata Sasuke tentang kerajaan Suci Hell, yang kemungkinan merekalah yang mengubah Sasuke jadi mayat hidup. Mereka pun lanjut mengobrol. Dylan ngasih tahu bahwa Chiome datang untuk meminta bantuan Ars sekali lagi. Chiome ingin pergi ke kerajaan Suci Hill untuk mengungkap misteri Sasuke.
Ars pun menanggapinya dengan setuju. Chome terkejut bahwa Ars langsung setuju, sebab Chome belum membahas pembayarannya. Ars menanggapi ucapan Chome dengan tertawa. Ars bilang dia juga tertarik dengan masalah yang terjadi pada Sasuke. Ars lebih senang jika dia bisa membantu Chome, jadi Chome tidak perlu membayarnya. Tentunya Aryan juga ingin ikut membantu. Aryan bilang dia khawatir jika Chome pergi hanya dengan Ars. Tak lama Dylan mengobrol. Dylan bilang jika Ars mau ke kerajaan Suci Hill bersama Chome, Dylan berharap bisa menemani Ars ke kerajaan Salman di sepanjang benua selatan. Glennis heran kenapa Dylan pergi lagi, padahal Dylan baru saja kembali. Tentu saja Glennis tidak bisa menerima itu. Dylan jelaskan bahwa ibu kota meminta bantuan mendesak dari Desadren, bahwa Desadren sekarang lagi diserang oleh monster laba-laba yang berjumlah 3 ekor. Jadi Dylan tidak bisa menolak pemerintahan tetua desa. Glennis dan Aryan tampak jengkel setelah mendengar ketika Dylan akan membantu Desadren. Ars menawarkan diri untuk ikut membantu Dylan, akan tetapi Dylan menolaknya, sebab Desadren tidak menerima bantuan dari luar. Jadi gini guys, Desadren ini terkenal dengan para peri yang memiliki fisik kuat, akan tetapi mereka memisahkan diri dari para peri gelap yang ada di Great Kanada dan mendirikan desa di hutan Ruane, tepatnya di kerajaan Salman. Nah, yang membuat Aryan dan Glennis tidak suka sama mereka itu karena mereka mempunyai sifat yang buruk. Akan tetapi, meskipun mereka mempunyai sifat yang buruk, Dylan akan tetap pergi dan akan memulai keberangkatan besok di Lanfrea. Tak lama mereka pun berhenti mengobrol. Setelah perut Ponta berbunyi, mereka pun memutuskan untuk mulai sarapan siang dengan menyantap makanan yang sudah Ars masak sebelumnya. Di sisi lain, di Vitterfarley, ibu kota Kekaisaran Revlon, tepatnya di istana Diombor, Salwis keluar dari istana menuju ke penginapan. Salwis pun sampai di kediamannya. Pelayan memberi hormat pada Salwis. Pelayan ngasih tahu bahwa ada Liz di dalam kediaman yang telah menunggu kedatangan Salwis. Salwis merasa senang bahwa Liz datang menemuinya. Salwis pun masuk ke dalam rumah. Salwis pun menyapa Liz yang lagi duduk di sofa, tepatnya di ruang tamu. Salwis pun duduk di samping Liz. Salwis dan Liz mengobrol. Salwis bilang apa yang dilakukan Liz akhir-akhir ini. Sudah lama Liz tidak menemui Salwis. Liz dengan senyumnya yang menggoda bilang pada Salwis bahwa dia pergi menemani pendeta ke ibu kota Suci Hill menuju pemakaman. Tentu saja Salwis tidak langsung percaya kata-kata Liz, sebab butuh waktu 1 bulan untuk ke ibu kota Suci Hill dari Vitterfarley. Bahkan Salwis dan Liz baru 10 hari tidak bertemu. Liz jelaskan bahwa hatinya selalu berada di ibu kota Suci Hill. Sesaat kemudian Liz mendekatkan wajahnya pada Salwis. Wajah Liz tampak memerah. Salwis bilang dia bakal merebut hati Liz dari ibu kota Suci Hill. Tak lama mereka pun saling berciuman dan akhirnya mereka melakukan hubungan dewasa. Setelah Salwis dan Liz melakukan hubungan dewasa, Salwis pun tertidur. Besoknya di pagi hari yang masih gelap dengan dipenuhi kabut, tepatnya di salah satu pos penjaga kota. Nah, salah satu penjaga kota digoda oleh seorang wanita malam, yang ternyata dia adalah Liz yang baru saja wik-wik sama Salwis tadi malam. Liz menyuruh penjaga kota mengikutinya. Liz membawa penjaga kota ke sebuah lorong bawah tanah yang terdapat di bawah gereja. Di bawah ruangan bawah tanah terdapat sebuah ruangan seperti kamar yang ada di bawah ruang bawah tanah terdapat sebuah ruangan seperti kamar yang ada ranjangnya. Liz kemudian telanjang di depan pria itu.
Nah, ketika pria itu mulai ingin memuaskan nafsunya pada Lis dan saling berhadapan, pria itu pun terkejut setelah melihat wanita di hadapannya berubah jadi siluman ular. Lis seketika menyedot kehidupan pria itu hingga kering. Lis yang masih telanjang berguling di ranjangnya dan kembali berubah ke wajah cantiknya. Oke, kembali lagi ke sudut pandang Ars dan partinya. Besoknya, Ars, Aryan, Chiome, dan tetua Dylan berangkat menuju pelabuhan kapal Lanfrea untuk menaiki kapal menuju ke desa Dren. Tujuan Dylan ke sana untuk mengirim bantuan ke desa Dren melawan monster laba-laba yang menyerang desa mereka. Di kapal ada 20 prajurit elf yang akan dikirim ke desa Dren bersama Dylan. Salah satunya adalah Danka. Sebelum berangkat, Dylan berpidato terlebih dahulu. Dylan tegaskan untuk tidak mencari masalah dengan orang-orang peri yang ada di desa Dren. Semua orang mengangguk dan juga ada di antara mereka yang cemberut. Tentunya para peri gelap tampak tidak senang membantu mereka. Akan tetapi mereka mau tak mau hanya bisa menuruti perintah tetua. Setelah Dylan selesai berpidato, mereka pun menaiki kapal dan mulai berangkat. Di sini, Ars dan Party akan tidur di ruangan yang sama dan hanya memiliki 2 ranjang. Mengingat kapal yang mereka naiki tidak terlalu besar, makanya ruangan di kapal cukup terbatas. Sesaat wajah Aryan memerah ketika dia bakal tidur dengan Ars di ruangan yang sama. Sedangkan Chiome tidak mempunyai masalah dengan itu. Nah, perjalanan mereka akan butuh waktu 4 hari sampai ke desa Dren, tepatnya di hutan Ruane. Ars mau pergi jalan-jalan sama Ponta keluar. Sebelum pergi, Aryan tegaskan agar Ars mengetuk pintu terlebih dahulu jika kembali. Ars menanggapinya dengan mengangguk. Ars dan Ponta sekarang berada di dek kapal. Ars memandang ke arah laut sedangkan Ponta melompat ke pagar kapal dan menikmati hembusan angin laut. Tak lama Danka menyapa Ars. Danka dan Ars mengobrol. Danka bilang bahwa dia mendengar Ars sekarang sudah diterima di desa Lalatoya. Ars pun mengangguk dan bilang Glenis lah yang memintanya bergabung. Danka bertanya pada Ars. Danka bilang kenapa Ars berbohong. Sebab Ars waktu pertama kali bertemu ngakunya manusia, tapi sekarang Ars adalah peri. Ars coba jelaskan pada Danka bahwa Ars waktu itu hilang ingatan. Akan tetapi Danka tidak percaya. Danka merasa Ars menyembunyikan sesuatu darinya. Ars mencoba membuat Danka percaya. Ars bilang bahwa Ars terkena kutukan aneh, hingga tetua desa melarang Ars untuk tidak memberitahu semua orang. Ars juga tegaskan jika Danka ingin bertanya lebih lanjut, maka tanyakan sama tetua Dylan. Ponta melompat ke bahu Ars untuk menenangkan situasi antara Ars dan Danka. Danka pun berbalik dan pergi. Sebelum pergi, Danka tegaskan apapun yang Ars lakukan untuk jangan mengkhianati kepercayaan Aryan. Setelah perdebatan Ars dan Danka selesai, Ars mengarahkan pandangannya ke laut sebentar. Ars dan Ponta pun memutuskan untuk kembali ke ruangan. Nah, karena perdebatan Ars dengan Danka, Ars lupa peringatan Aryan. Ketika Ars membuka pintu, ternyata Aryan dan Chiome lagi ganti pakaian. Aryan dengan kesal melempar bantal ke arah Ars. Akan tetapi bantal hanya mengenai pintu ketika Ars dengan cepat menutup pintu. Ars berjanji ini tidak akan terulang kembali. Setelah 4 hari mereka sampai di tepi pantai hutan Ruane. Akan tetapi kapal sedikit jauh dari pantai dan menggunakan perahu kecil untuk berlabuh ke tepi pantai. Tapi sebelum itu Dylan meminta izin pada tetua Dren terlebih dahulu. Setelah mendapat izin, para prajurit penyelamat dan party Ars segera berlabuh menuju pantai
menggunakan perahu kecil. Setelah berlabuh, Ars dan Parti tidak disambut dengan tidak ramah. Salah satu Evdren menyuruh Ars membuka helm. Itu hanya menambah kekesalan pria Evdren itu. Jadi sebelum Ars telah meminum air penghilang kutukan, hingga Ars sekarang berwujud manusia peri. Ars memberitahu kedatangannya. Ars bilang bahwa dia hanya ingin melewati hutan Ruane untuk menuju kerajaan Salman. Sebelumnya Ars tidak diizinkan, akan tetapi akhirnya mereka diizinkan melewati hutan Ruane setelah Dylan meminta izin pada tetua Dren untuk mengizinkan Parti Ars lewat. Aryan tampak sangat kesal dengan perlakuan para Evdren. Aryan tidak menyangka kenapa tetua mau membantu orang-orang yang perlakuan mereka sangat buruk. Chome bilang meski bagaimanapun yang terpenting sekarang Parti Ars mendapat izin melewati hutan Ruane. Ars pun setuju dan mengangguk. Meskipun Ars bisa menggunakan teleportasi untuk diam-diam melintasi hutan Ruane, akan tetapi lebih baik mendapatkan izin secara langsung dari desa Dren. Setelah selesai mereka mengobrol, Ars dan Parti segera pergi melewati hutan Ruane. Sesaat kemudian Ars berhenti di hutan Ruane untuk menggambar lokasi. Itu bertujuan supaya Ars nantinya bisa kembali berteleport ke hutan Ruane. Dan setelah selesai menggambar, Ars pun pergi berteleport ke Lord Kron. Ars ingin membawa Siden ikut bersamanya. Ars pun kembali berteleport ke hutan Ruane bersama Siden. Chome dan Aryan terkejut ketika Ars datang tiba-tiba membawa Siden. Aryan sedikit jengkel karena Ars sebelumnya tidak memberitahu akan membawa Siden ke tengah-tengah hutan Ruane. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan ke hutan Ruane dengan menunggangi Siden. Siden berlari sangat cepat hingga tidak butuh lama mereka keluar dari hutan Ruane. Sekarang di hadapan Ars dan Parti hanyalah perbukitan kecil yang dikelilingi rerumputan. Ars memutuskan untuk segera menuju kerajaan Suci Hill. Akan tetapi Ars tidak tahu arah menuju kerajaan Suci Hill. Aryan menunjukkan arahnya, bahwa mereka akan menuju barat laut. Ars dan Parti segera mengarahkan Siden ke arah yang ditunjuk Aryan, hingga tibalah saat mereka melintasi desa yang tenang. Sesaat kemudian Chome berteriak. Chome melihat ada seseorang menunggangi kuda bersama anak kecil di sebelah kanan Ars berada, dan di belakangnya ada monster laba-laba mengejar mereka dari belakang. Ars memutuskan untuk membantu mereka supaya Ars bisa mendapat informasi dari mana asal monster laba-laba. Chome dan Aryan mengangguk setuju. Di sisi lain, Putri Riel dan para pengawalnya yaitu Niena, Zahar, dan 10 penjaga melintasi kerajaan Salman, tepatnya di dataran Brahnie yang dikelilingi oleh perbukitan berumput. Tanah itu diperintah oleh Makrave Brahnie. Tentunya Riel berangkat menggunakan gerobak kerajaan. Putri Riel dikirim untuk menjalankan tugas dari ayahnya yaitu Raja Asparuh untuk menuju Kondimo. Tujuan Riel datang ke sana untuk meminta bantuan pada Kondimo mengirim tentara bayaran ke kerajaan Nozan dalam upaya mengusir para mayat hidup yang menyerang kerajaan Nozan. Akan tetapi, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Tiba-tiba penjaga berteriak. Penjaga itu bilang bahwa ada monster laba-laba mengejar mereka dari belakang. Monster laba-laba berlari dengan sangat cepat. Niena segera mengambil keputusan. Niena menyuruh Zahar untuk membawa Riel. Niena akan menghadapi monster laba-laba. Akan tetapi Zahar tegaskan bahwa dia yang akan menghadapi monster laba-laba. Zahar menyuruh Niena untuk melindungi Putri Riel. Zahar menuju ke arah monster laba-laba bersama penjaganya yang lain.
Akan tetapi monster laba-laba melompat di atas kepala Zahar dan melewatinya. Zahar terkejut ketika monster laba-laba melewatinya dan menuju tempat Putri Riel. Zahar mengarahkan kudanya ke arah laba-laba. Akan tetapi monster laba-laba dengan cepat sampai menuju Putri Riel. Riel ketakutan melihat monster laba-laba mendekat ke arahnya. Niena segera mengangkat Putri Riel melalui jendela gerobak dan mendudukkan Putri Riel di atas kudanya. Monster laba-laba itu pun menabrak gerobak hingga membuat gerobak itu pun jadi hancur, sedangkan kusirnya mati di tempat. Niena segera membawa Riel lari dari monster laba-laba dengan menunggangi kuda. Zahar tiba di dekat monster laba-laba. Zahar dan para penjaga menyerang monster laba-laba. Akan tetapi serangan mereka sama sekali tidak meninggalkan goresan apapun, sebab tubuh monster laba-laba dilapisi armor dan presence sangat tebal. Akan tetapi Zahar berhasil melukai tubuh monster. Monster laba-laba mengerang kesakitan. Zahar menyuruh para penjaga mengelilingi monster laba-laba. Mereka pun menyerang monster laba-laba. Zahar berhasil melukai salah satu kaki monster laba-laba. Monster laba-laba mengerang kesakitan dan mengeluarkan darah berwarna hitam. Akan tetapi monster laba-laba tidak memperdulikan lukanya. Monster laba-laba segera berlari melewati Zahar dan mengejar Riel. Zahar memerintahkan para penjaga mengejar monster laba-laba. Akan tetapi monster laba-laba melemparkan tombaknya ke arah penjaga, hingga serangan itu membelah tubuh dua penjaga. Itu menimbulkan kebencian Zahar yang mendalam pada monster laba-laba. Zahar memerintahkan para penjaga yang tersisa untuk menyerang ke arah kaki monster laba-laba. Di sisi Niena yang terus melarikan diri dengan kuda memperhatikan yang terjadi di belakangnya untuk menghindari bahaya yang akan datang. Akan tetapi setelah Riel menyuruh Niena melihat ke depan, tiba-tiba muncul monster laba-laba lain dari atas bukit. Otak Niena untuk sementara membeku setelah apa yang baru saja dilihatnya. Riel berteriak pada Niena hingga Niena pun kembali sadar. Niena bertarung dengan monster laba-laba. Monster laba-laba menyerang Niena dengan pedangnya. Niena berhasil menghindari semua serangan monster laba-laba. Sesaat kemudian ketika Niena akan mau menyerang balik, laba-laba dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah Niena. Niena yang tidak bisa menghindari serangan itu membuat tangannya terputus. Tangan Niena melayang di udara dan jatuh ke tanah. Tubuh Niena tersentak hebat. Guncangan awal dengan cepat diganti dengan rasa sakit yang luar biasa, dan kudanya jatuh ke tanah. Sedangkan Putri Riel terguling-guling di tanah, hingga Riel menerima goresan kecil dan memar di sekujur tubuh. Zahar menyaksikan adegan mengerikan dari jauh. Zahar ingin segera menolong Niena dan Riel. Akan tetapi monster laba-laba sebelumnya belum bisa dia lumpuhkan. Monster laba-laba itu pun mendekat ke arah Niena. Monster laba-laba mengangkat pedangnya. Riel yang menyaksikan itu hanya bisa menangis memandang laba-laba akan membunuh Niena. Sesaat pedang monster laba-laba mengenai daging Niena. Tubuh monster laba-laba itu berubah menjadi beku. Tak lama datang binatang besar di antara dua bukit menuju ke arah monster laba-laba dan menabraknya hingga membuat tanduk binatang itu menusuk ke tubuh laba-laba. Tiga sosok tampak duduk di atas binatang besar itu. Mereka adalah Ars, Aryan, dan Chiome. Ars menyuruh Aryan dan Chiome mengurus monster laba-laba yang lagi berhadapan dengan Zahar. Aryan dan Chiome turun dan berlari menuju monster laba-laba, Zahar, dan para penjaganya yang masih berselisih. Tubuh Aryan mulai dikelilingi oleh api dan mengalir ke pedangnya. Aryan menebaskan pedangnya ke arah monster laba-laba. Monster laba-laba pun terbakar. Akan tetapi itu masih belum melumpuhkannya. Chiome berlari ke arah laba-laba.
Chome mengeluarkan sihir air berbentuk serigala. Serigala air menggigit dan merobek tubuh monster laba-laba hingga monster itu pun jatuh. Zahar yang terdiam dan terpana menyaksikan seorang wanita mengalahkan monster laba-laba. Di sisi lain, Ars berhadapan dengan laba-laba yang menyerang Nina dan Riel. Ars menebaskan pedangnya ke arah monster laba-laba. Monster laba-laba terlempar dan menghantam tanah dengan sangat kuat. Laba-laba itu pun kembali berdiri dan bersiap untuk menyerang balik. Ars mengambil perisainya di belakang punggung dan menerjang monster laba-laba. Setiap serangan demi serangan berhasil Ars layangkan. Bahkan ketika monster melayangkan pedangnya ke arah Ars berhasil menahannya dengan perisai. Laba-laba itu menyerang Ars bertubi-tubi. Ars menancapkan pedangnya ke tanah. Tiba-tiba tanah sekitar monster laba-laba menusuk tubuh monster laba-laba dan membuat pergerakan monster laba-laba terjebak. Ars memberikan serangan selanjutnya. Pedang Ars sekarang bercahaya. Ars menusukkan pedang cahaya ke arah monster laba-laba. Pedang cahaya menembus tubuh monster laba-laba. Monster laba-laba pun mati di tempat. Oke, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nekama.